Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita manajemen keuangan, kuliah ke-7 mengenai time value of money. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Time preference adalah suatu presensi waktu atau skala waktu yang menyatakan bahwa adanya suatu kecenderungan masyarakat bahwa uang dan atau barang dalam jumlah yang sama lebih disenangi tersedia pada saat ini dibandingkan saat yang akan datang. Hal-hal yang mendasari kecenderungan itu adalah yang pertama adalah alasan inflasi, yang kedua adalah alasan diskonsumsi, dan yang ketiga adalah alasan risiko penyimpangan. Present value factor adalah untuk mencari nilai sekarang. Dalam hal ini dihitung nilai sekarang atau at the present bila diketahui sejumlah nilai tertentu di masa yang akan datang dengan memperhatikan periode dan tingkat bunga tertentu. Future value factor adalah untuk mencari nilai yang akan datang. Dalam hal ini dihitung nilai yang akan datang atau at the future bila diketahui sejumlah nilai tertentu sekarang dengan memperhatikan periode waktu dan tingkat bunga. Present value annuity factor adalah untuk mencari nilai sekarang dari suatu penjumlahan tetap. Dalam hal ini dihitung nilai yang sekarang atau at the present bila diketahui sejumlah nilai tetap tertentu yang sama besar setiap tahun dengan memperhatikan periode waktu dan tingkat bunga. Future value annuity factor adalah untuk mencari nilai yang akan datang dari suatu penjumlahan tetap. Dalam hal ini dihitung nilai yang akan datang atau at the future bila diketahui sejumlah nilai tetap tertentu yang sama besar dengan memperhatikan periode waktu dan tingkat bunga. Selanjutnya adalah capital recovery factor. Capital recovery factor adalah untuk menghitung berapa uang yang harus ditanam setiap tahun dari jumlah uang yang telah diketahui saat ini dengan memperhatikan periode waktu tertentu dan tingkat bunga tertentu. Selanjutnya adalah sinking fund factor, adalah untuk menghitung beberapa uang yang harus ditanam setiap tahun dari sejumlah uang yang telah diketahui di masa yang akan datang dengan memperhatikan periode waktu dan tingkat bunga tertentu. Selanjutnya ini adalah contoh dari net present value. 5 tahun yang akan datang Anda memerlukan dana sebesar 30 juta untuk membeli mesin baru. Berapa jumlah yang harus Anda depositokan sekarang jika tingkat bunganya sebesar 15% per tahun? Dari soal ini kita bisa identifikasikan bahwa yang diketahui adalah sebagai berikut. P itu adalah present yang akan ditanya. Yang diketahuinya adalah F adalah jumlah future, N adalah periode waktu sebesar 5 tahun, dan I adalah 15% sebagai bunganya. Maka tentukanlah indikatornya. Selanjutnya adalah contoh dari future value. Sebuah perusahaan baru saja mendepositokan dana yang dimilikinya sebesar 28 juta pada tingkat bunga 15% per tahun. Untuk jangka waktu 12 tahun, berapa jumlah dana yang akan diterima perusahaan tersebut pada akhir tahun ke-12? Tentukan apa saja yang diketahui serta indikatornya. Selanjutnya contoh dari present value annuity factor, yaitu sebagai berikut. Anda akan menerima uang sebesar 2 juta setiap tahun selama 7 tahun dengan tingkat bunga 15% per tahun. Berapa uang yang akan Anda peroleh jika Anda membutuhkan uang itu pada saat ini atau pada saat sekarang? Tentukan apa saja yang diketahui serta indikatornya.
dari soal tersebut. Berikut ini adalah contoh dari future value annuity factor. Anda mendepositokan uang sebesar 5 juta setiap tahun selama 10 tahun. Tingkat bunga deposito adalah 15% per tahun. Berapa jumlah yang akan Anda terima pada akhir tahun ke-10? Tentukan apa saja yang diketahui dari soal ini dan indikatornya. Berikut ini adalah contoh dari capital recovery factor. Anda baru saja meminjam uang sebesar 25 juta. Untuk itu Anda sepakat mengangsur setiap tahunnya dengan jumlah uang yang sama besar hingga lunas pada akhir tahun ke-6 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 15% per tahun. Berapa jumlah angsuran setiap tahun dengan jumlah yang sama besar? Tentukan apa saja yang diketahui serta indikatornya. Selanjutnya ini adalah contoh dari sinking fund factor. 3 tahun mendatang perusahaan Anda memerlukan komputer yang harganya itu sekitar 9 juta rupiah. Berapa uang yang harus ditabung setiap tahun agar pada akhir tahun ketiga Anda dapat memperoleh komputer tersebut dengan tingkat bunga sebesar 15% per tahun. Tentukan apa saja yang diketahui serta indikatornya. Berikut ini adalah tabel dari discounting dan compounding factor dengan tingkat bunga 15%, di mana terdapat ada kolom time period atau periode waktu dan kolom single payment serta uniform series, di mana single payment terdiri dari present value factor dan future value factor, sementara untuk uniform series ada present value annuity factor, ada future value annuity factor, ada capital recovery factor, dan sinking fund recovery factor. Contoh latihan soal 1. Sebuah perusahaan akan memberikan pinjaman sebesar 120 juta rupiah dengan syarat pengembaliannya adalah dengan cara mengangsur selama 12 tahun dengan jumlah angsuran tetap dan tingkat bunga 15 per tahun. Berapa besar angsuran tahunannya? Jawabannya adalah sebagai berikut. Diketahui jumlah pinjamannya adalah 120 juta, jangka waktunya adalah 12 tahun dengan tingkat bunga 15%. Besarnya angsuran bisa dilihat di tabel recovery factor dengan 15% baris ke-12. Indikatornya adalah A per PIN ke-12 sama dengan 0,1845, sehingga jumlah angsuran bulanannya adalah 120 juta dikali 0,1845, maka didapat angka 22.137.693 angsuran per tahunnya. Latihan kedua. Amir akan menerima sejumlah uang dari seseorang, yaitu pada tahun pertama 1.000, pada tahun kedua yaitu 2.000, dan tahun ketiga adalah 3.000. Tahun keempat adalah 4.000, dan selanjutnya dari tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-8 adalah 5.000 setiap tahun. Jika diketahui tingkat bunga 15%, maka berapa yang diterima dengan perhitungan nilai sekarang? Contoh soal yang kedua bisa dilakukan atau bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan present value factor saja yang dikalikan setiap tahunnya, dan cara yang kedua yaitu kombinasi antara present value factor dengan present value annuity factor. Karena
Di tahun kelima dan sampai tahun ke-8 ada penjumlahan tetap atau angsuran tetap yang diterima, sehingga hasilnya sama, yaitu 14.803. Dan yang kedua juga sama, 14.803. Contoh soal yang ketiga adalah sebagai berikut. Hitunglah jumlah present value dari penerimaan dengan tingkat bunga 15%. Tahun pertama dan kedua masing-masing 1.000, tahun 3 sampai ke-5 adalah 4.000. Penyelesaian untuk soal yang ketiga adalah sebagai berikut. Untuk cara yang pertama, langsung aja dikalikan dengan tabel compounding factor untuk present value di masing-masing tahun ya, sehingga jumlah yang didapat adalah 8.531. Sedangkan yang kedua adalah cara dari present annuity factor ya, present value annuity factor dengan kombinasi ya, masing-masing adalah sebagai berikut, sehingga hasilnya pun sama, 8.531. Berikut ini adalah kuis yang harus dikerjakan pada hari ini juga dan dikumpulkan juga pada hari ini. Dan ini adalah tabel atau daftar discounting and compounding factor dengan tingkat bunga 10% untuk membantu soal yang terdapat di kuis. Jadi tabel yang dipakai di kuis adalah tabel tingkat bunga 10% yang di bawah ini. The motivation, honesty is simplicity which can lead you to success. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.